Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Belusa ini. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Stikom Bandung dengan konsentrasi Public Relation. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu grey energy dan apa itu green energy. Ya, tentu saja. Secara kaidah bahasa, grey energy bisa berarti energi abu-abu dan green energy yaitu energi hijau. Tapi menurut ilmiah, grey energy itu adalah jumlah total energi yang dihasilkan dalam sebuah proses produksi. Biasanya, dalam prosesnya grey energi ini menggunakan bahan bakar tidak dapat terbarukan seperti batu bara, gas, dan bahan bakar fosil lainnya. Lalu, apakah grey energy itu adalah sebutan untuk bahan bakar yang tidak dapat terbarukan? Tentu saja bukan, karena sebutan untuk bahan bakar yang tidak dapat terbarukan itu lebih dikenal sebagai non-renewable energy. Ya, seperti minyak, gas alam, bahan bakar fosil, batu bara, dan lain-lain. Lalu, apa itu green energy? Ya, green energy sendiri itu lebih mengacu pada dampak lingkungan secara menyeluruh selama proses hidup suatu produk. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat apa saja produksi dan juga proses-proses dalam produk-produk yang kita gunakan sehari-hari yang menghasilkan dampak green energy dalam kehidupan dan berdampak pada lingkungan. Ya, kita langsung saja pada contohnya dan dalam menerapkan contoh ini saya akan menggunakan satuan kWh atau kilowatt hour, yaitu satuan untuk mengukur energi listrik dalam 1 jam. Ya, karena dalam penghitungannya grey energy itu menghitung suatu jumlah total produk seperti bahan bakar dan juga proses-proses lainnya menggunakan kWh atau kilowatt hour. Kita langsung saja dalam contohnya. Yang pertama ada air kemasan. Ya, siapa yang disangka bahwa air yang kita minum sehari-hari yang dalam bentuknya yaitu bentuk kemasan itu menghasilkan sekitar 0,7 kilowatt hour yang kira-kira 1000 kali lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan air keran. So, jadi penggunaan air kemasan ini menghasilkan jumlah total grey energy sangat banyak dibandingkan penggunaan air isi ulang. Lalu yang kedua ada laptop. Ya, tentu saja dalam proses pembuatan dan juga perancangannya, laptop menghasilkan jumlah total energi sekitar 1000 kilowatt hour dalam 1 hari produksinya. Energi ini setara saat kalian menyedot debu menggunakan vacuum cleaner selama 40 hari berturut-turut. Cukup menguras juga. Lalu selanjutnya ada coklat. Ya, siapa yang kita sangka bahwa coklat favorit kita yang kita makan sehari-hari, yang kita beli di minimarket terdekat, itu menghasilkan grey energy yang cukup banyak. Ya, dalam prosesnya, grey energy yang dihasilkan dalam coklat ini menghasilkan sekitar 0,25 kilowatt hour. Ya, tentu saja energi ini biasanya digunakan dalam proses pemasakan coklat, proses pengemasan, proses produksi, dan lain sebagainya. Ternyata pembuatannya cukup memakan banyak kilowatt hour atau grey energy yang dihasilkan. Lalu yang terakhir dalam contoh ini ada celana jeans. Ya, siapa yang kita sangka bahwa celana jeans yang kita pakai sehari-hari, yang kita gunakan sebagai model, sebagai gaya, sebagai style, sebagai ya kita gunakan sebagai pakaian kita sehari-hari atau entah itu untuk bermain, nongkrong, ya atau kuliah, itu menghasilkan grey energy yang cukup besar. Karena dalam sepasang jeans yang kita pakai, yang kita gunakan sehari-hari, itu menghasilkan sekitar 40 kilowatt hour. Lalu, dari semua contoh yang tadi saya sebutkan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemborosan dari total grey energy? Nah, apakah lantas kita begitu saja untuk berhenti minum air kemasan? Atau kita mulai berhenti menggunakan laptop dan beralih ke mode-mode mesin tik? Atau kita berhenti mengkonsumsi coklat favorit kita? Atau membuang semua koleksi jeans favorit kita? Tentu saja bukan, karena ada cara lain yang lebih baik untuk menangani pemborosan energi ini. Yang pertama yang mungkin bisa kalian lakukan, menggunakan galon isi ulang. Itu jauh lebih baik ketimbang kita harus membeli air kemasan tiap harinya. Lalu, kita bisa menggunakan laptop dengan baik dan melakukan perawatan berkala pada laptop. Ini bisa menambah dan memperpanjang umur laptop yang kita punya. Itu jauh lebih baik ketimbang kita harus membeli laptop baru. Ya, kalian bisa bayangkan apabila laptop kalian rusak, kalian beli baru, laptop kalian rusak, kalian beli baru. Itu cukup membuat pemborosan pada energi. Ya,
Ada cara yang lebih baik, yaitu melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan itu menjadi solusi terbaik dalam memperpanjang umur laptop yang kalian miliki. Lalu kita bisa mengulangi coklat yang kita makan sehari-hari. Ya, cukup mengurangi saja. Karena kita juga bisa mengurangi sedikit konsumsi gula berlebih dalam coklat favorit kita yang kita makan setiap hari dan kita beli. Ini juga ternyata berdampak baik pada kesehatan, karena ini juga menjauhkan kita dari lubang dan karang gigi. Lalu yang terakhir, kita bisa membeli produk atau bahan pakaian yang ramah lingkungan, ketimbang terus-terusan membeli celana jeans baru yang hanya menjadi koleksi dan menumpuk sebagai pemuas hasrat saja. Ya, karena kebanyakan teman-teman yang saya kenal menggunakan celana jeans hanya untuk style dan bukan untuk sehari-hari. Cukup pemborosan. Lalu setelah kita mengetahui apa itu green energy dan juga kita bisa tahu dampak-dampaknya pada lingkungan sehari-hari, kita akan membahas ke topik selanjutnya, yaitu green energy. Nah, mari kita bahas terobosan terbaru yang dapat mengurangi jumlah total CO2 atau emisi karbon dari green energy. Ya, tentu saja green energy. Nah, green energy ini merujuk pada sumber energi yang dapat diperbarui dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi konvensional. Beberapa contoh green energy itu bisa meliputi energi matahari, ya, solar, menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Ini sudah terjadi di kota-kota besar dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan panel surya sebagai inisiatif dan juga jalan lain dalam menghemat listrik atau mengurangi dampak dari green energy. Lalu selanjutnya ada energi angin atau wind. Ya, mengkonversikan energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin. Di beberapa negara besar, menggunakan energi angin sebagai bahan bakar pembangkit listrik itu sudah menjadi hal yang lumrah. Dan di beberapa kota di Indonesia juga sudah menggunakan terobosan ini. Lalu yang ketiga ada energi air atau hydropower. Memanfaatkan energi air yang mengalir atau jatuh untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Biasanya, energi ini dihasilkan melalui sungai-sungai atau jalur air yang cukup deras, di mana pada ujungnya dipasangkan turbin, ya semodel kincir air untuk menggerakkan sebuah diesel atau dinamo untuk menghasilkan listrik yang dapat dialirkan ke berbagai macam cara seperti listrik rumah, seperti listrik mesin, atau ke beberapa tempat sebagai alternatif lain untuk mengurangi dampak dari grey energy. Lalu selanjutnya ada energi biomasa. Ya, biomasa. Sepertinya ini nama yang cukup asing kalian dengar. Ya, karena biomasa adalah pemanfaatan bahan bakar organik seperti kayu, limbah pertanian, atau limbah organik untuk menghasilkan energi. Ini bisa menjadi terobosan terbaru dan alternatif lain sebagai pengganti bahan bakar abu-abu. Ya, bahan bakar green energy itu cukup boros. Kita bisa menggunakan daur ulang seperti biomasa. Lalu di beberapa tempat atau di beberapa daerah yang cukup banyak laut dan ombak, ini bisa menjadi terobosan karena yang terakhir ini ada energi ombak. Cukup baru mungkin dan cukup kurang familiar. Karena energi ombak dan pasang surut mengambil energi dari gerakan ombak atau perubahan pasang surut laut untuk menghasilkan listrik. Ini hampir mirip seperti hydropower atau energi pemanfaatan air. Ya, itu saja. Lalu kesimpulannya adalah green energy mencakup total energi yang digunakan dalam seluruh siklus hidup produk atau sistem. Sementara green energy merujuk pada sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Penting untuk memahami perbedaan ini guna membuat pilihan yang lebih berkelanjutan terkait energi dan produk yang digunakan. Dengan green energy menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, semoga kita bisa bertemu lain waktu, dan untuk waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.